وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum, kaifa halukum ya ikhwah? Hadha huwa sadiqi ismuhu Sahal. Sahal, takalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwati? Tudarrisu lughatil arabiyyah hiya sunnatuna ayyuhal muslimun. Wa qala al-imam Syafi'i hadha fardu ainun tudarrisul lughatil arabiyyah fadrisuhu insyaallah sawabuhu jazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan nikmat semangat terus ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Saya mendapatkan sebuah kiriman video yang menurut si pengirim untuk bisa diupload dan dibuatkan sebagai sebuah salah satu sebagai jalan atau salah satu materi untuk membuka akal sehat para saudara tua kita untuk menjadi bahan dakwah. Di antara video ini yang kita saksikan nanti, insya Allah silahkan nanti disaksikan atau yang sudah ditampilkan tadi, yaitu ada seorang beliau adalah Ustadz Rizki yang berjenggot. Ustadz Rizki salah satu pengajar aktif bahasa Arab dan kawan-kawan hijrawan dan salaf di kota Batu. Beliau adalah Ustadz Rizki. Dalam satu kesempatan bertemu dan berbincang-bincang dengan bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab dengan saudara Sahal bin Kukuh Riyadi. Sahal bin Kukuh Riyadi. Kukuh Riyadi ini adalah wakil imam daerah kota Batu. Berarti putranya yang diajak ngobrol. Tampak sekilas Bapak Kukuh Riyadi yang menyaksikan perbincangan Ustadz Rizki dan putranya. Semoga ini pertanda bahwa Cokam yang diawali oleh para pengurus dari unsur keimaman mulai menyadari pentingnya bahasa Arab, kemudian mulai menerima bisa belajar kepada ustadz-ustadz, termasuk ustadz yang tadi disebutkan Ustadz Rizki tadi, yang kebetulan beliau di Malang. Kalau kita melihat percakapannya, misal yang Assalamualaikum, kaifa halukum ya ikhwah? Ya. Hadha huwa sadiqi ismuhu Sahal. Kaifa halukum ya ikhwah? Bagaimana kabarmu wahai saudaraku semua? Ini adalah temanku, namanya Sahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwati, tudarrisu lughatil arabiyyah hiya sunnatuna ayyuhal muslimun. Belajar bahasa Arab, katanya Mas Sahal ini, bagaimana keadaan
Bagaimana keadaan kalian wahai saudaraku? Belajar bahasa Arab adalah sunnah. Wahai para orang Islam, kelakuan sunnah. Kemudian Waqala al-Imam Syafi'i hada fardu ainun. kata Imam Syafi'i mengatakan bahwa hada fardu ainun, dia adalah fardu ain, wajiban yang masing-masing seseorang yang harus belajar bahasa Arab. Tentunya orang-orang yang diperlukan, orang-orang yang memang bahasanya, yang memang perlu untuk bahasa Arab, terutama kaum muslimin. Ya kaum muslimin otomatis, apalagi dirinya yang mengaku sebagai dai. Darisul lughatil arabiyyah. Fadrisuhu insyaallah sawabuhu jazil. Assalamualaikum. Dan belajar bahasa Arab insyaallah pahalanya cukup banyak, kurang lebih seperti itu. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Amin wa yakum. Di situ tampak bahwasanya ada Mas Sahal, ya, ada Mas Sahal bersama ayahnya. Ayahnya yaitu Pak Kukuh Riyadi yang berbaju tadi, yang berbaju apa tadi, hijau ya, berbaju hijau. Yang berbaju hijau tadi, yang di belakangnya tadi yang pakai topi tadi, itu adalah Pak Kukuh. Pak Kukuh itu seorang wakil imam daerah di Batu Malang. Dan anaknya belajar bahasa Arab. Artinya gini, ini sebuah kelangkaannya, ini langka. Langka itu artinya tidak semua orang berani menyekolahkan, atau ini kan dalam konteks Mas Sahal ini juga belajar tentunya bukan dari Jokam, ya, belajar dari orang luar mestinya, ya, termasuk pada Ustadz Rizky tadi, insya Allah begitu kurang lebihnya. Tidak semua warga Jokam, tidak semua pengurus Jokam memberanikan dirinya atau putra-putranya atau keluarganya untuk belajar ilmu-ilmu selain Jokam. Ini sungguh peningkatan yang ya kita katakan signifikan, yang bisa dikatakan bisa luar biasa, karena tentunya mereka selalu di Jokam itu pokoknya kudu belajar ning jero dhewe. Apa gak puas, apa kurang ning jero jamaah. Jamaah itu ilmune wis sak gudang. Padahal lihat-lihatnya 10 gudang kan gitu toh. Yang lainnya padahal 10 gudang, dia baru segudang aja sombong. Seperti yang dulu saya alami, misalnya ketika saya kuliah di UIN maupun di Ma'had Abu Bakar dulu, ya jadi seperti itu, di elingne moso mubalik daerah, kelas mubalik daerah kok ijek belajar, ijek sekolah nang wong jopo, pemene sekolah agama sisan. Masyaallah muslimin hafidhakumullah taala. Gambaran Ustadz Mas Sahal dan Pak Kukuh ini adalah salah satu dari ketidakpuasan bahasa kita, ketidakpuasan atas ilmu dalam jamaah, sehingga mereka harus belajar. Dan ini wajar, itu hak jenengan. Anda menerima pelajaran, Anda belajar dan minta diajar, itu adalah hak segala warga Indonesia. Punya hak, itu hak masing-masing. Bahkan kalau kita simpulkan sebuah kewajiban untuk belajar, tadi disebutkan fardhu ainun, bahwa itu tudarisul lughatul arabiyyah, apa tadi? Fardhu ainun. Jadi belajar bahasa Arab itu adalah termasuk fardu ain masing-masing orang, apalagi warga Jokam. Saya katakan apalagi warga Jokam yang tentunya menganggap dirinya sebagai gurune jagat, jagate guru apa gurune jagat. Dia termasuk yang katanya yang paling murni, paling paham tentang isi Al-Quran. Makanya tentunya harus seperti Mas Sahal ini, ya. Bagaimana jenengan bisa memahami kalau jenengan hanya mengandalkan mangkulan, yang mana mangkulan tersebut hanya sebuah kamuflase untuk translate bahasa. Dan bahkan ketika kita menjumpai kaidah bahasa Arab yang benarnya seperti ini, karena mangkul yang ini, ya akhirnya bahasa Arabnya kalah, kaidah-kaidah bahasa Arabnya kalah, yang dimenangkan adalah ilmu mangkulnya. Mangkul. Kadang-kadang kita kan banyak ketika kita menjumpai itu, ini sebenarnya kaidahnya ini dalam bahasa Arab tapi dipakai. Kadang-kadang malah yang paling parah adalah istinbat hukum. Dalam mengambil sebuah hukum, baik ayat maupun hadis itu wabeh bisa dipastikan arahnya adalah arah untuk memperkuat golongannya.
Misalnya menjelaskan tentang masalah syahadat, pentingnya syahadat, manfaat syahadat, kalimat la ilaha illallah. Itu arahnya kemana? Arahnya tetap masalah jamaah. Arahnya tetap masalah mengagungkan kepada keimaman. Arahnya tetap pokoknya mau memperjuangkan harus imam, harus ini dan itu. Maka ma'asyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, tindakan siapa tadi, Mas Sahal bin Kukuh tadi. Kalau yang Kukuhan tadi kan bapaknya yang termasuk wakil imam daerah, kita acungi jempol dan semoga disusul oleh pengurus-pengurus yang lain. Jangan ketinggalan, bahasa Arab itu hal yang biasa, walaupun kita tidak bisa secara aktif dan lancar, namun setidaknya kita harus mengerti. Kita harus ngertilah bahasa Arab, walaupun kita kalau pakai aktif ya ketika kita bersama-sama di komunitas kawan-kawan bahasa Arab seperti saya dulu saat di Majma' Lughah. Di Majma' Lughah, di sebuah lembaga pendidikan Majma' Lughah, mulai dari masuk parkir sudah bahasa Arab, sampai pulang bahasa Arab terus. Kadang-kadang kita godak gadok ono wae. Tapi sebenarnya orang Jukam itu ada sisi keutamaannya ya. Sisi keutamanya gini, kita lebih banyak mufradat. Orang ngerti tak mufradat apa orang ngerti tak? Jadi kalau kawan-kawan misalnya mubalik itu ingin belajar menambah ilmu bahasa Arab itu terbantu. Aku aja, jujur aja, kita sudah banyak mufradat. Mufradat itu apa? Kata-kata yang kata-kata potongan-potongan kata itu hasil dari mangkulan itu ternyata sedikit banyak sangat membantu. Bukan sedikit banyak, banyak membantu ya. Kita kakola berkata, nama tidur, koma berdiri, ya. Kok ada duduk dan lain sebagainya, kita sangat terbantu. Maka saudaraku semua yang ada dalam Jokam, ayo Anda harus keluar, harus membuka cakrawala. Jangan berpatokan kepada dalil ya wong Arab itu jaminan kayak seperti tadi. Wong Arab kayak jaminan ibu swarga. Ya kalau dijamin wong Arab kayak jaminan apa meneh wong Indonesia kan gitu toh. Kalau Anda Arab aja nggak jaminan, berarti orang Indonesia lebih tidak jaminan karena tidak tahu bahasa Arab, tidak mengerti bahasa Arab. Maka ma'asyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, ayo semangat seperti tindakan Mas Sahal tadi bersama Pak Kukuh tadi. Alhamdulillah ada peningkatan, berarti kita peningkatan yang cukup luar biasa, walaupun beliau wakil imam daerah. Tidak menutup kemungkinan. Dan di sini saya juga menjumpai beberapa orang dulu di mana itu di Mata Abu Bakar ada putranya guru pondok juga ada putranya wakil imam daerah juga ada. Misalnya guru pondok Mas Hindra Klaten, kemudian wakil imam daerah Mas Fikri Karanganyar Barat yang belajar bahasa Arab, walaupun pada akhirnya juga hijrah. Nah, itu kan wasilah karena ketika sudah bisa bahasa Arab, tahu belajar bahasa Arab, ya otomatis dia akan lebih banyak wawasannya menggali Quran maupun menggali hadis. Artinya apa sih maksud hadis, apalagi yang sering diaturkan, sering disampaikan oleh warga Jukam 354 ini, tentunya mereka juga mulai kritis. Tidak apa-apa. Kalau Anda misalnya belajar bahasa Arab kemudian nggak niat hijrah, monggo. Tapi setidaknya harus menganggap penting itu ya. Harus menganggap penting belajar bahasa Arab, belajar ya intinya bukan hanya belajar bahasa Arab, ulum syar'i di luar. Nanti akan insyaallah akan banyak hal-hal yang baru bagi kita. Maka tindakan Mas Kukuh dan Pak Kukuh dan Mas Sahal ini patut dicontoh, patut dilakukan oleh pengurus-pengurus, dan ini menunjukkan sudah mulai, bahasa saya sudah mulai kehabisan ilmu. Terus diakui kalau atau tidak diakui, di dalam sudah tidak ada bukan habis ya, tapi ilmunya unang-unang wae, bukan habis ya. Kalau dikatakan habis kok kayak tegelmen ya. Ya karena yang ulama-ulama barunya mau mengeluarkan ilmu juga hati-hati karena kan sudah menjadi omongannya sendiri bahwa ilmu ya 5 bab itu.
diperes, dideplok dan lain sebagainya, katanya menurut ulama sepuhnya. Ulama sepuhnya mengatakan dideplok dan lain sebagainya itu sehingga membatasi ulama-ulama mudanya Arab nyampe nih ya nanti kekuatir dituduh kitab karangan, karena selain kutubus sittah mereka anggap semua adalah kitab karangan. Nah, kan rembuk ya nih, kitab karangan musbah bahaya gitu, sehingga juga tidak berani. Makanya tindakan Pak Kukuh dan Mas Sahal tadi, alhamdulillah insya Allah secara terang-terangan, dan mohon bimbingannya Ustadz Rizky yang ada di Batu Malang sana, mohon kawan-kawan juga dipancing agar terbuka dan bantu kami minta bantuan supaya dakwah kami, dakwah para mantan melalui lesan-lesan, melalui kalimat-kalimat antum para ustadz-ustadz, asatid-asatid dari berbagai daerah, sehingga kadang-kadang bisa membuka hati mereka. Pokoknya kita harus bersinergi, harus rukun untuk mendakwai, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita. Oke? Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Insyaallah demikian. Mari kita menuju ke masjid dari syahatan. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك